Oke guys, selamat malam. Kita kembali lagi di channel Gagas Agasta dengan narasumber kedua kita masih di tempat yang sama di Talaga di daerah Kancana ya Kang. Ya. Sekarang narasumber kita ini namanya Kang Widi. Beliau ini PPI 2019 senior yang tadi. Kebetulan punya cerita mistis juga yang mungkin tidak semua orang punya pengalaman seperti ini. Oke, baik, langsung aja ke inti ya ceritanya biar lebih jelas. Oke Kang. Jadi pertama kali Akang ini bisa ya punya kemampuan kayak indra keenam itu awalnya gimana nih Kang? Jadi awalnya gini, jadi orang tua saya tuh yang bapak ya, sebutnya bapak, itu punya ya seperti saya sekarang, tapi dia lebih tinggi. Terus saya maksudnya kecepatan atau lebih Ketularan? ya mungkin lebih ininya, di bahasa yang sopannya itu ketularan dari keturunan. Jadi saya awal mula punya, maksudnya bisa gini tuh karena orang tua. Oke, pertama kali Akang ini melihat hal-hal yang mistis itu dari kemampuan yang Akang miliki itu pas di mana, kapan, dan seperti apa ceritanya? Pas awal mula saya melihat dari SD sih. SD? Iya, SD sudah bisa melihat, tapi maksud kan SD itu kan anak kecil ya, jadi kayak teman aja, jadi gitu. Jadi ya samar-samar, belum tahu itu makhluk. Ya, jadi Oke guys, Kang Widi ini punya yang namanya mata sayuni. Mata sayuni itu kemampuan yang dimiliki sama seseorang dari keturunan para nenek moyang ya. Lebih lanjut lagi nanti kita akan dengerin ceritanya bagaimana dari awal mula sampai pertama kali melihat dan apa yang dirasakan ke depannya. Pertama saya mau nanya nih, awal mula nih Kang, gimana Akang tuh dapat kemampuan itu ya dari orang tua? Apa yang dirasakan, kemudian bagaimana ketika sudah dapat, apakah bisa dirasakan atau tidak? Maka Kang dijawab. untuk rasa saya pertama kali melihat makhluk itu, saya awalnya tuh gak nyangka itu makhluk halus, karena kan saya dari kecil sudah melihat itu. Saya anggapnya itu teman saya, padahal kata yang lain nggak ada itu. Jadi untuk merasakannya saya sih ya biasa aja sih. Saya baru sadar udah MTS, pas waktu MTS saya udah sadar kalau itu berbeda, maksudnya mata saya berbeda sama yang lain. Jadi untuk menghilangkannya itu sulit sih. Berarti itu kemampuan dari sana ya? Iya. Nggak bisa dihilangkan gitu kan? Iya, mau tidak mau harus. Nah Kang, kalau misalkan udah punya kemampuan seperti itu, apakah kita bisa menurunkan lagi kepada anak cucu kita nanti gitu? Apakah emang adatnya di sana udah langsung turun temurun? Ya kalau itu saya belum paham sampai bisa menurunkan dari saya atau tidaknya, karena itu bisa jadi yang adik-adik saya itu enggak keturunan, bisa jadi saya seorang. Kalau untuk menurunkan saya rasa bisa, tapi dengan proses yang sulit menurut saya. Berarti ada proses yang lainnya mungkin ya Kang? Iya. Ada syarat-syarat tertentu. Yeah. Oke Kang, katanya sih ya Kang, yang saya tahu
yang namanya orang bisa melihat tuh punya, berarti kan punya mata sayu nih. Ada aja yang memang dia nggak bisa mengendalikannya, yang akibatnya nanti dia bisa stres gitu kan, karena ya bisa disebut gila karena nggak bisa ngontrol gitu. Benar apa enggak kan kalau kayak gitu? Bener ya, kalau itu benar, karena akan ada yang tidak bersyukur dengan kemampuannya sekarang nih. Jadi orang itu ingin menambah lagi ilmunya, tapi itu gak sanggup sama diri sendirinya. Jadi dirinya gak siap, tapi orang itu memaksa untuk meninggikan ilmu itu. Jadi bisa gila. Kalau di daerah sini nih Kang, di rumah atau di depan di mana, pernah lihat nggak Kang? Kalau di rumah sering kan. Oh, di rumah sering, di rumah ya, di rumah sering. Suatu saat di rumah, di kamar, khususnya di kamar, saya lagi nyetel musik dari sound, tengah malam sih, jam 1 jam 2, kan kenceng tuh, kan pelan, pas saya main HP, itu sound kenceng sendiri. Kalau ke saya rasa oh itu biasa. Kedua kalinya kecil sendiri, yang ketiga kali besar sendirian. Pas saya nyeletuk, kan saya orangnya nyeletukan orangnya, udahlah diam. Bahasa Sundanya tuh apa sih, geus cicing atuh tong ganggu teuing, udahlah diam jangan mengganggu terus. Dia melanin sendiri, saya langsung lari tumpah keluar kamar itu. Iya, ngeri juga kalau di rumah sendiri ya Kang. Iya. Langsung aja kita kabur kemana gitu. Iya. Oke Kang, karena Kang ini kan udah banyak pengalaman, mungkin nggak hanya di rumah aja, mungkin di sekolah juga kan. Rasanya tuh emang udah terbiasa terus dinikmati, ya udah gini saya keadaannya, atau gimana sih Kang gitu kan? Boleh jelaskan? Jadi untuk rasanya ya karena udah terbiasa, jadi ya udahlah biasa aja, bersyukur pada diri sendiri aja sih kalau saya pikir itu sih. Karena untuk menghilangkannya susah, untuk juga kan bisa menolong orang juga sih sebenarnya. Kalau mau ditingkatkan lagi bisa menolong orang juga sih. Kalau kita bisa melihat ya Kang, apakah kita sendiri bisa menggambarkan sosok tersebut seperti apa ke teman-teman kita gitu? Mungkin digambarkan atau ya bentuknya tuh kayak gini, bisa nggak Kang? Tergantung makhluknya. Kalau saya tahu makhluknya, karena saya sering pertama kali itu saya melihat pocongnya. Nah itu wujudnya tapi setengah, pocongnya tapi setengah berdiri di sih, saya mau pulang dari Talaga tuh, pulang dari mana ya, di Kebonawi itu kebun yang menurut saya tuh lumayan angker lah. Dan di situ pas saya sendiri sih, pas pulang itu yang paling jelas saya lihat yang di situ. Terus yang lainnya, untuk yang lain paling samaran. Tapi untuk merasakan, saya sering merasakan, hampir setiap hari saya merasakan. Kalau misalkan ini kan sering naik motor ya, sering naik motor sendirian gitu kan, apalagi pulangnya ke sini dari Majalengka ke sini, pernah nggak merasakan yang namanya ngebonceng sosok seperti itu Kang? Sering ya? Sering. Pas dari Majalengka tuh pulang jam 10 malam kan, pernah jam 2 malam pernah. Itu pas jam 10 malam, pas kalau di Majalengka, yang tahu Majalengka, daerah Majalengka ya, itu pas jalan Cikebo tuh, yang pasti yang terangker lah, bisa dibilang terangker ya. Saya tuh motor saya kan motor gede ya, lumayan gede, 200 cc. Nah itu mendadak ini pelan. Jadi maksudnya saya lagi kencang, melan sendiri deh. Oh, itu horor sekali. Iya. Jadi pas saya kencang dia melan, saya otomatis langsung berhenti. Pas dilihat belakang ada Pak. Sumpah ngeri sumpah. Itu kalau saya sendiri ngalamin udah. Tapi gak jelas sih, gak jelas Pak ini. Udah nggak tahu harus kemana lagi. Mungkin malam ini saya nggak pulang. Saya bakal nginep di sini karena udah dengar sendiri ceritanya, wah luar biasa sekali.
Selain sosok pocong, apa lagi nih yang kira-kira emang bentuknya aneh dan belum ada di Indonesia gitu kan? Kalau bentuknya aneh tuh ya pasti sih belum pernah sih, karena kan kalau mata sayuni itu mata yang bisa ngerasakan tapi tidak bisa melihat jelas, jadi tergantung makhluknya. Kalau mata sayuni itu Berarti hanya makhluk-makhluk yang punya ilmu lebih tinggi yang bisa menampakkan diri mungkin ya? ya bisa seperti itu sih. Oke Kang, kan yang namanya sosok makhluk gaib itu banyak julukan-julukannya gitu kan. Mungkin bisa disebutkan salah satunya yang memang di daerah sini paling suka menghantui, terus sebelah mana tempatnya gitu kan, dan namanya siapa, mungkin ada si rambut panjang kah atau siapa, kan boleh dijelaskan? Kalau untuk di daerah sini saya belum tahu lebih sih, karena saya kan orangnya keluar rumah, jadi jarang di rumah, jadi jarang di desa, saya jarang bermain di desa, saya seringnya di daerah luar. Kalau untuk di sini apa ya, kalau saya sering melihat tuh yang pakai baju merah. Kalau saya sering lihat baju merah pas malam sih, untuk malam Jumat tuh yang paling sering. Tapi samaran sama yang lain, samaran cuma satu sih yang dulu tuh, yang pocong doang yang begitu jelas. Tapi yang ini samaran sih, cuma bajunya doang udah berjalan itu doang, kayak terbang lah gitu. Tapi gak tahu tuh siapa namanya, si merah mungkin. Si merah, ngeri juga ya. Kalau masalah apa ya namanya, sering ikut kerja sama orang tua ya kan, nah itu kan sering naik mobil, apakah punya pengalaman mistis di jalanan raya, mungkin yang habis tabrakan atau kayak gimana, ada nggak kan tuh? Kalau saat ini nggak ada sih untuk yang seperti itu, tapi kalau mau ke garasi itu ada, di garasi saya itu ada. Garasinya sebelah mana tuh? Oh, garasi saya lumayan ini sih, lumayan jauh, bisa jalan kaki sih, bisa jalan kaki gitu. Itu di garasi sih ada. Jadi kalau mau ke garasi saya agak berani, agak enggak. Kalau malam-malam gitu ya, Iya. sendiri. Sangat angker sekali ya. Ya gini lah keadaan gunung. Jaga-jaga juga kalau misalkan punya mata sayuni ini. Mungkin Bapak Sutradara boleh ngasih pertanyaan, silakan. Oke, pertanyaan dari saya, apakah Akang ada kemauan ingin membuang jauh-jauh kemampuan Akang yang Akang bisa sekarang, atau Akang akan tetap menyimpan dan untuk kebaikan diri Akang dan keluarga Akang termasuk orang lain juga? Silahkan. Kalau saya ingin mempertahankan, soalnya kan membuang tuh harus berbagai cara, banyak cara untuk membuang. Jadi saya memilih untuk mempertahankan, karena itu menurut saya sebuah kebaikan lah untuk jaga diri saya sama yang lain. Karunia. Kalau misalkan nih Kang, kita kan punya kemampuan seperti itu. Apakah diri kita sendiri ini ada yang ngejagain atau tidak Kang? Kalau itu ya ada sih, tapi nggak bisa sebutin di sini lah. Itu privasi saya. Oh ada berarti. Ya. Biasanya nih Kang yang ngejagain itu sifatnya seperti apakah hanya menjaga diri sendiri dari apa, gimana tuh Kang ketentuannya? Kalau saya itu, kalau ada yang ada di diri saya itu, kalau saya disentak saya langsung marah. Kalau saya gak bisa nelayan, saya langsung mukul, bisa apalah. Tapi sekarang udah bisa terkendali, alhamdulillah. Jadi ya baiklah sekarang. Oke guys, mungkin itu cerita-cerita mistis yang dialami oleh Kang Widi dari kemampuannya sendiri.
masih banyak ya Kang, Masih banyak sih. nanti kita ketemu lagi di jumpa teks selanjutnya ya Kang. Siap. Oke guys, mungkin gitu aja untuk malam ini karena sekarang udah jam 12 ya Kang, jam 12 malam waktunya saya pulang karena pulang juga jauh sekali, dan apa yang tadi diceritakan sama Kang Widi pasti nanti saya alami lagi. Mungkin. Jadi nggak tahu saya harus pulang atau tidak. Oke guys. Oke Kang, mungkin dari cerita Kang yang tadi, kemudian banyak sekali apa ya, hal-hal mistis gitu ya. Apakah ada yang Akang mau sampaikan lagi untuk penutupan podcast malam ini? Silakan Kang. Ya untuk pesannya sih, jadi orang jangan melebihi gitu. Maksudnya yang diberikan segitu ya udah segitu aja, bersyukur aja. Jangan sampai diri kamu gak kuat, kamu melebih-lebihi untuk meningkatkan ilmu lah atau apalah. Jadi jangan sampai begitu. Kalau ilmu yang berpositif itu boleh, kalau yang negatif jangan. Terus kalau memandang orang jangan dari penampilannya saja. Belum tentu orang yang Anda pandang baik itu dalam hatinya atau di belakangnya itu jahat gitu. Karena semua orang itu gak sama, maksudnya berbeda lah. Maksudnya tidak kelihatan dia punya seperti saya apa enggak gitu ya. Jadi gak kelihatan, jadi hati-hati buat kalian. Oke guys, malam ini cukup sekian podcastnya dengan Kang Widi. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan cerita misteri dan lebih horor.